Maksud Bapak apa ya? Karin merasa tidak senang mendengar ucapan Alvin yang menyinggung orang tuanya. Kamu tidak mengerti juga, ibu kamu atau ayah kamu ngelakuin apa sih dulu sampai kakekku mau kita nikah? Heran. Stop Pak, Bapak seolah-olah menyalahkan orang tua saya atas perjodohan ini. Kalau memang Bapak tidak mau, ya jangan dipaksa. Lagian saya juga mana mau menikah sama Bapak. Wah, hebat juga ya akting kamu. Pura-pura tertindas padahal hati kamu sangat inginkan jadi bagian dari keluarga Syahputra. Alvin berjalan mengitari Karin yang sedang berdiri dengan tangan memegang lipatan roki yang ia kenakan. Cukup Pak, jangan dilanjutkan lagi. Saya tidak ingin melanjutkan perjodohan ini. Udah deh, jangan jual mahal lagi. Bilang ke orang tua kamu jangan banyak mimpi deh buat kamu nikah sama aku. Karin sudah tidak tahan lagi mendengar semua perkataan Alvin yang menyakiti hatinya. Terlebih saat orang tuanya ikut-ikutan disinggung dan disalahkan. Karin sangat yakin semasa hidup orang tuanya tidak ada keluar kata-kata dari pihak orang tuanya untuk meminta Alvin menikahi Karin. Karin keluar dari ruangan Alvin dengan mata sembab. Tangisnya pecah sampai membasahi kedua pipinya. Hati anak mana yang tidak sakit ketika orang tua yang sudah meninggal disalahkan? Tak ingin tinggal diam lebih lama, Karin mengambil jalan pintas untuk resign dari perusahaan Alvin Group. Daripada ia harus menerima tekanan yang ia sendiri tidak tahu menahu, kenapa dirinya yang dipilih, kenapa tidak orang lain saja. Tabungannya cukup untuk bertahan hidup selama beberapa bulan ke depan. Uang sewa kontrakan sudah dia bayar, tinggal ia harus sisihkan untuk pendidikan anak-anak yayasan yatim piatu. Selama setahun terakhir ini, Karin memang menjadi donatur tetap bagi anak-anak yayasan yatim piatu Pelita Harapan yang tidak jauh dari tempatnya tinggal. Walaupun tidak terlalu besar, tapi cukup untuk biaya anak-anak yatim piatu. Karin memang mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap sesama. Apalagi dengan anak yatim piatu, ia akan merasa sangat sayang sekali. Bukan hanya hartanya yang dia berikan. Kalau Karin ada waktu, terkadang ia membantu mereka belajar. Hatinya sangat mulia sehingga anak-anak kembali menyayangi Karin dan menganggapnya sebagai kakaknya sendiri. Apa ini? Alvin membuka amplop yang ternyata surat resign Karin para Prameswari. Resign? Iya Pak, saya mau resign. Tapi kenapa? Apa karena pembicaraan kita tadi? Iya Pak, saya hanya tidak mau menjadi bahan tuduhan Bapak. Apalagi orang tua saya sudah meninggal kedua-duanya. Bapak malah menyalahkan mereka yang sudah tiada. Suara Karin terdengar lirih menahan getir di hatinya. Dek, meninggal. Karin menunduk. Tak ingin terbawa suasana, Karin mohon pamit untuk segera membereskan barang-barang dari meja kerjanya. Maaf Pak, saya tidak bisa lama-lama, saya mohon pamit. Alvin cengok, hatinya mencelos. Kenapa ada perasaan tidak enak di hatinya saat tahu orang tua Karin sudah lama meninggal? Apakah Alvin juga manusia? Kenapa tadi ia bisa dengan sangat kejam melontarkan tuduhan sadis terhadap mendiang kedua orang tuanya? Alvin mengacak-acak rambutnya, perasaannya semakin bersalah dengan pengunduran diri Karin dari perusahaan. Hati wanita sangat rapuh. Karin membuka buku tabungannya. Kini ia harus memutar otak bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhannya setelah uang yang ada habis. Apalagi biaya per bulan harus Karin keluarkan lumayan besar. Gaji jadi sekretaris di perusahaan Alvin Group tidak dipungkiri sangat besar. Kini ia kehilangan hampir semua penghasilannya. Bahkan bulan itu saat dirinya resign masih jauh dari tanggal ia gajian. Tidak ada penyesalan dalam hati Karin. Daripada ia harus hidup penuh hinaan dan tekanan, ia memilih hidup bebas keluar dari zona bahaya. Karin tersenyum. Ia menemukan ide cemerlang. Dengan kepiawaiannya membuat kue, ia berencana untuk mulai usaha kuenya sendiri. Siapa tahu di Jakarta ada peluang usaha untuk dirinya, sehingga ia berhasil menghasilkan pundi-pundi uang yang banyak. Catatan dalam kertas sudah cukup penuh. Ia mulai melis apa saja bahan yang dibutuhkan olehnya. Mulai dari bahan sampai alat-alat yang harus menyediakan mulai dari awal lagi. Sudah hampir setengah jam Alvin memutar-mutar sekitar komplek perumahan kecil. Ia berniat mencari rumah kontrakan Karin.
masih belum juga ketemu sampai ia bertanya pada warga sekitar yang sedang berada di luar rumah. Setelah mendapat petunjuk dari warga sekitar, Alvin ditunjukkan pada sebuah rumah kecil bercat putih yang berada di ujung seberang jalan. Beruntung Karin sedang duduk di kursi yang berada di halaman rumah. Mobil Alvin diparkirkan tepat di depan rumah Karin. Dengan gaya perlens, Alvin turun dari mobil dan menghampiri Karin. Sontak kedatangan Alvin membuat Karin terkejut. "Karin, Pak Alvin, ada apa ya? Kenapa Anda kemari? Boleh duduk, silahkan." Hari itu merupakan hari ketiga di mana Karin resign dari perusahaan. 3 hari pula Alvin terpaksa 3 hari pula Alvin tersiksa dengan pikirannya sendiri. Alvin bimbang bagaimana ia mengambil keputusan untuk masa depannya itu. Antara menikah dan menolak, tapi penghinaan yang ia lakukan untuk Karin dirasa membuat hati Karin sakit sampai dia memutuskan resign. "Karin, kedatanganku kemari untuk minta maaf sama kamu." "Maaf untuk apa ya, Pak? Perkataanku tempo hari sudah menyinggung mendiang orang tuamu." Karin terdiam, pandangannya lurus ke depan kemudian tersenyum. "Saya tidak menyimpan dendam atas perkataan Bapak. Saya paham kok, Pak, karena ketidaktahuan Bapak mungkin Bapak menolak untuk menikah dengan saya." Karin sebenarnya seorang gadis penuh percaya diri, tidak pernah menyimpan dendam pada seorang ataupun balik menyakiti orang lain yang pernah menyakitinya. "Jadi kamu udah maafin aku?" "Saya kan udah bilang saya tidak dendam, artinya saya udah maafin Bapak." "Kalau gitu kamu mau balik lagi kerjakan?" "Duh, gimana ya Pak, saya rasa nggak bisa." "Oh, kalau gitu berarti kamu melanggar perjanjian kerja dong." "Maksud Bapak?" Karin mengeringkan keningnya, tidak paham apa perkataan Alvin. "Ini kontrak kerja kamu dan perusahaan. Ini tanda tangan kamu bukan?" Alvin memperlihatkan selembar kertas kontrak kerja Karin dengan Alvin Group. Di sana tertulis jelas bahwa Karin tidak bisa mengajukan pengunduran diri sebelum jangka waktu 3 tahun. "Iya Pak, ini tanda tangan saya." "Oke, berarti kamu bisa dong paham dengan konsekuensinya. Kalau melanggar, jadi aku anggap resign kamu yang kemarin lusa itu dianggap tidak pernah ada. Lagian kamu itu gadis berbakat, Karin. Kamu bisa menghandle semua kerjaan dengan telaten." "Apa Pak? Aduh, kenapa lagi gue sampai ngomong gitu sama Karin? Udah, lupain aja." "Oh ya, saya hampir lupa. Bapak mau minum apa?" "Nggak usah, bentar lagi juga mau balik kok. Sebenarnya ada hal yang pengen aku bicarakan sama kamu." "Apalagi Pak?" "Tentang perjodohan kita itu. Aku rasa tidak ada salahnya buat aku terima." "Duh, kok mendadak susah ngomong gini sih, Alvin?" "Alvin, giliran sama nih cewek mendadak pikun. Mending Bapak pikirin lagi semuanya baik-baik ya. Saya tidak mau karena ada paksaan, apalagi saya tidak tahu menahu masalah ini. Ini mendadak sekali. Kakek Saputra memang orangnya sangat baik sekali dan saya belum pernah mendengar masalah ini sebelumnya. Aku udah pikirin baik-baik kok. Kamu tenang aja. Ya udah, aku balik dulu ya. Udah sore, bentar lagi gelap. Gak enak sama tetangga." "Iya Pak, silahkan." Tidak dipikirkan baik-baik gimana. Setelah menerima surat pengunduran diri Karin, Alvin hampir setengah gila. Ia bahkan seperti orang frustasi memikirkan tentang perasaan Karin yang terluka oleh mulut sadisnya. Hingga ia berpikir untuk berdamai dengan keadaan dan menerima apa yang diwasiatkan kakeknya. Toh dilihat dari karakter dan sifat Karin tidak terlalu buruk baginya. Sifatnya lemah lembut, tidak membangkang. Kalaupun dijadikan istri, pasti akan menjadi istri yang penurut. Karin dengan kecantikan wajahnya dimiliki Karin. Alvin melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Di sana sudah terlihat ayah dan ibunya, seperti hendak menginterogasinya. "Alvin?" Chandra memanggil Alvin dengan suara yang menggelegar. Alvin berbalik dan menghampiri ayahnya. "Ada apa ya?" Alvin kemudian menundukkan dirinya di kursi meja makan. "Kebetulan ayah dan ibumu sedang makan malam. Ayah dengar Karin resign dari perusahaan. Pasti ini karena ulahmu." Iya ya. "Tapi kamu ini selalu melakukan hal seenaknya. Apa yang kamu lakukan sampai kamu membuat Karin resign? Kamu pasti sudah membuat perasaannya terluka, ya kan?" "Ya, dengerin dulu, jangan emosi. Awalnya Karin memang resign, tapi tadi Alvin menemui Karin di rumahnya, menjelaskan semuanya. Akhirnya Karin tidak jadi resign.
Dan juga tidak akan bisa resign kontraknya, kan belum selesai. Waktu penerimaan Karin menjadi karyawan perusahaan Alvin Group, memang seharusnya Karin diberikan surat pengangkatan karyawan tetap setelah masa kerja 1 tahun. Karena dia kompeten dalam bidangnya, tapi karena waktu itu Chandra punya persepsi lain, Karin diberikan surat kontrak selama 3 tahun. Bukan berarti dalam jangka waktu dekat Karin tidak bisa diangkat karyawan tetap. Semua kebijakan ada pada pimpinan perusahaan. Terus mengenai perjodohan Alvin sama Karin, kita sudah sepakat untuk melanjutkannya.